Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, ini matematika kelas 6. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sebelumnya perhatikan garis bilangan berikut. Kalian perhatikan garis bilangan berikut ya. Kalau untuk bilangan bulat itu berada di sebelah kanan dari 0 ya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri dari 0. Nah, untuk bilangan bulat positif semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar ya. Kayak misalkan 1 sama 2 lebih besar 2, 2 sama 3 lebih besar 3, dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Nah, adapun bilangan bulat negatif itu kebalikannya. Semakin ke kiri ya, nilai bilangannya semakin kecil. Artinya min 1 sama min 2 itu nilainya lebih kecil min 2. Walaupun angkanya 2, tapi karena berhubung bilangan tersebut negatif, maka nilai bilangannya kecil. Jadi min 1 itu lebih besar dari min 2, min 2 lebih besar dari min 3, min 3 lebih besar dari min 4, dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jangan dilihat angkanya. Kalau angkanya memang besar, tapi karena dia negatif bilangannya, maka angkanya besar. Karena ada negatif, maka dia nilainya kecil. Seperti itu ya untuk yang negatif. Kemudian kalian perhatikan contoh-contoh yang akan saya berikan untuk membandingkan suatu bilangan bulat ya. Isilah titik-titik dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Untuk soal yang pertama yaitu 15 titik-titik 18. Nah, ini udah jelas ya, 15 sama 18 lebih besar mana atau lebih kecil mana. Nah, lebih kecil 15, maka isinya ke arah kiri ya. 15 lebih kecil dari 18. Kemudian soal nomor 2, 25 titik-titik min 49. Nah, ini angkanya itu 25 positif, sedangkan 49 itu angkanya negatif. Nah, semua bilangan negatif itu nilainya kecil. Jadi sudah jelas ya. Yang lebih besar itu angkanya adalah 25. Walaupun 49 angkanya besar, tapi karena dia negatif, maka nilainya kecil. Jadi 25 lebih besar daripada min 49. Seperti itu ya. Soal yang C, 13 titik-titik min 32. Nah, ini juga sama dengan soal yang B ya, dimana bilangan yang ada negatifnya itu nilainya lebih kecil daripada nilai positif, daripada bilangan positif. 13 bilangannya positif, sedangkan 32 bilangannya negatif. Walaupun angkanya 32, tapi karena dia negatif, maka nilainya lebih kecil. Jadi 13 itu lebih besar daripada min 32. Jadi diperhatikan ya negatif positifnya. Untuk soal nomor 4 yang D, min 23 titik-titik 4. Nah, ini juga sama. Pokoknya kalau ada negatifnya nilai itu kecil. Seperti itu ya. Walaupun angkanya besar, tapi kalau ada negatifnya nilainya kecil. Min 23 sama 4. Ya, karena 4 itu positif, maka 4 itu angkanya lebih besar daripada min 23. Jadi min 23 ini lebih kecil dari 4. Maka jawabannya arah ke kiri. Min 23 lebih kecil dari 4 ya. Kemudian yang E ya, soal yang kelima, min 70 titik-titik min 30. Nah, kedua bilangan tersebut sama-sama negatif. Nah, kalau misalkan kedua angkanya itu sama-sama negatif, kalian tinggal lihat saja mana angka atau bilangan yang kecil. Antara 70 sama 30 kan lebih kecil 30, tapi karena ada negatifnya, maka min 30 itu lebih besar daripada min 30. Tapi tanda bacanya itu ke arah kiri ya, karena min 70 itu lebih kecil daripada min 30. Walaupun 70 itu angkanya besar dari 30,
tapi berhubung 70 itu ada negatifnya, maka nilainya kecil ya. Jadi min 70 lebih kecil dari min 30. Seperti itu ya. Untuk yang soal berikutnya, soal nomor 6 ya, yang ke-6. 17 titik min 17. Nah, angkanya sama 17. Jangan kalian isi sama dengan ya. Kalian perhatikan dulu. Yang satu 17-nya positif, yang satu 17-nya ada negatifnya. Nah, berhubung ada negatifnya, salah satu 17-nya, maka min 17 itu lebih kecil. Jadi 17 lebih besar daripada negatif 17. Seperti itu ya. Walaupun angkanya sama tapi ada negatifnya ya. Jelas, angka yang ada negatifnya itu lebih kecil nilainya daripada angka yang positif. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan sesama negatif ya tinggal kamu lihat saja ya. Angkanya makin besar tapi nilainya makin kecil karena ada negatifnya kalau sesama negatif ya. Tapi kalau misalkan negatif dengan positif ya sudah jelas, bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif ya. Oke, selanjutnya soal yang pertama, tuliskan bilangan bulat yang lebih besar dari min 5 tetapi kurang dari 3. Nah, kalian perhatikan garis bilangannya ya. Kalau misalkan ada bilangan negatif sama positif ya kalian tulis saja 0, kemudian bilangan positifnya dan bilangan negatifnya. Nah, kalian perhatikan, tuliskan bilangan bulat yang lebih besar dari min 5. Nah, min 5 lebih besar. Artinya arahnya ke kanan. Kalau misalkan lebih besar itu arahnya ke kanan ya. Arahnya ke kanan. Tetapi kurang dari 3. Nah, kalian perhatikan garis bilangannya. Min 5 lebih besar dari min 5 karena min lebih besar berarti arah panahnya ke kanan. Karena semakin ke kanan tadi ya, semakin ke kanan angkanya semakin besar. Seperti itu ya. Jadi diingat, kalau arahnya ke kanan itu semakin besar. Karena ini min 5 ya, lebih besar dari min 5 berarti arah panahnya ke kanan gitu. Karena makin ke kanan makin besar angkanya. Nah, tetapi kurang dari 3, maka jawabannya jika kalian perhatikan antara min 5 sama 3 itu angkanya ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Maka jawabannya itu ya, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ya sudah jelas ya, karena min 4 itu memang lebih besar daripada 5. Min 3 lebih besar daripada min 5. Jadi semakin ke kanan angkanya semakin besar. Kemudian nomor 2, tuliskan bilangan bulat antara min 3 dan 6. Nah, ini sama juga buat garis bilangannya. Nah, kalian perhatikan min 3 ya. Bilang bulat antara min 3 sama 6. 6 positif ya. Nah, kalian perhatikan saja. Min 3 sama 6 itu ada angka-angka ya yang berada di antara min 3 sama 6. Nah, sebutkan angka-angkanya itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi bilangan bulat antara min 3 dan 6 itu min 2, min 1 itu maaf itu kurang negatifnya, min 2, min 1 maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu ya. Kemudian perhatikan garis bilangan berikut. Nah, kalian perhatikan di situ ada garis bilangan 0 sampai dengan bilangan positifnya 1 sampai 10, sedangkan bilangan negatifnya min 1 sampai min 10. Nah, soal yang pertama adalah tuliskan bilangan bulat yang kurang dari min 5. Kurang dari artinya kalau ada kata-kata kurang dari, nah berarti dia lebih kecil dari min 5 gitu ya. Kalau kurang lebih kecil berarti kurang itu lebih kecil. Nah, kalian perhatikan min 5. Kurang dari min 5 berarti angkanya lebih kecil dari 5. Ingat, semakin ke kiri angkanya semakin kecil, berarti tandanya ke arah kiri dari min 5 ya. Ingat, kalau ada kata-kata kurang, nah berarti itu lebih kecil maksudnya ya. Berarti tanda arah panahnya itu dari garis bilangan itu ke kiri ya, karena lebih kecil. Nah, bilangan bulat yang kurang dari min 5 dari garis bilangan di atas itu ada min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Itu jawabannya ya. Jadi
bilangan bulat yang kurang dari min 5 atau yang lebih kecil dari min 5 itu adalah min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Ingat ya, semakin ke kiri angkanya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan angkanya semakin besar. Oke, tuliskan bilangan yang kedua. Tuliskan bilangan bulat yang lebih dari min 3. Lebih. Kalau ada kata lebih berarti menunjukkan dia lebih besar ya. Dari min 3, lebih besar dari min 3. Lebih berarti tanda panahnya itu ke kanan karena lebih besar ya. Maksudnya itu lebih dari min 3 berarti maksudnya adalah lebih besar dari min 3. Berarti tanda arah panahnya adalah ke kanan ya. Maka jawabannya untuk bilangan bulat yang lebih besar dari min 3 atau yang lebih dari min 3 itu jawabannya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi bisa perhatikan kata-katanya ya. Kalau ada kata-kata kurang berarti menunjukkan bahwa bilangan tersebut lebih kecil. Kalau ada kata-kata yang lebih berarti menunjukkan bahwa kalian harus cari bilangan yang lebih besar. Begitu ya. Jadi sekali lagi, garis bilangan semakin ke kanan ya semakin besar angkanya, tapi semakin ke kiri angkanya semakin kecil. Maksudnya bilangannya nilainya semakin kecil, ke kanan nilainya semakin besar. Berikutnya urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Nah, tentunya setelah kalian belajar membandingkan ya harusnya kalian bisa sudah paham untuk mengurutkan mana bilangan bulat yang kecil, mana bilangan bulat yang terbesar. Nah, kalian untuk soal nomor 1 ada 24, min 33, 0, min 18, 5, dan min 10. Nah, di antara angka-angka tersebut, karena kita diperintahkan untuk menentukan mana yang angka-angka yang besar, maka bilangan yang ada negatifnya itu semua kecil. Ya, semua kecil. Jadi kita akan cari dulu yang terbesar, yaitu antara 24, 0, dan 15. Nah, itu yang lebih besar adalah 24 yang pertama, yang kedua 15, yang ketiga 0 ya. Ingat yang ketiga itu 0, jangan min 33 atau min 18 atau min 10 ya. Karena walaupun angkanya 0 tapi dia posisinya lebih baik ya atau lebih besar daripada bilangan yang negatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang 0 itu yang posisi ketiga, berikutnya adalah min 10. Jangan min 33, walaupun angkanya besar tapi dia negatif, maka nilainya kecil. Jadi kita pilih yang lebih besar, berikutnya adalah min 10, kemudian yang kelima adalah min 18, dan terakhir adalah min 33. Maka susunannya adalah 24, 15, 0, min 10, min 18, dan terakhir adalah min 33. Ini urutan yang terbesar. Kalau misalkan diurutkan yang terkecil ya tinggal kalian ubah saja, tinggal kalian balik bilangannya ya, min 33, min 18, min 10, 0, 15, dan 24. Berikutnya yang soal nomor 2 ada bilangan min 14, 37, 46, 0, min 3, dan 63. Nah, kita urutkan dari bilangan yang terbesar. Nah, karena ada bilangan yang negatif, maka bilangan yang negatif itu angkanya lebih kecil semua ya. Jadi untuk bilangan bulat yang positif kita tentukan saja mana yang lebih besar, itu 63, ada 46 dan 37. Selanjutnya adalah 0 ya. Ingat 0 itu lebih baik atau posisinya lebih baik atau lebih besar daripada bilangan yang negatif ya. Jadi posisi keempat itu 0, posisi kelima itu ada di angka min 3, kemudian terakhir ada min 14 ya. Walaupun angkanya besar tapi dia negatif maka nilainya kecil. Selanjutnya kita susun yaitu 63, kemudian 46, 37, 0, min 3, dan terakhir adalah min 4 ya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.